Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijejali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatifnya untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang.
Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%, kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penentu kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak gadang-gadang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa? Untuk anak sekolah itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan?
zaman kolonial, menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturanmu peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun, tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu, dikeluarkan kebijakan kemudian dibatalkan, tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi sesuka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal, Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan.